2 jam kemudian, kapal pun berlabuh. Mobil yang dikemudikan oleh David dan juga anak buah Margaret segera keluar kapal. Mereka berkumpul di sebuah tanah kosong untuk kembali berunding. Apanya yang harus kita lakukan, nih? Kemana mereka membawa si kembar pergi? Tanya David. Tenanglah, nenek udah meminta orang untuk mengikuti mereka. Kita hanya tinggal menunggu laporan darinya. Jawab Nyonya Margaret. 1 jam, 2 jam, bahkan hampir 5 jam mereka berada di tempat itu. Anak buah Margaret tidak ada yang memberikan laporan. Di telepon pun tidak ada jawaban. Membuat Margaret, David, dan Paris kesal. Apanya yang terjadi, nih? Kenapa mereka tidak mengabari kita juga? Tanya David. Nenek juga tidak tahu, tapi ini tidak biasa. Aku berharap mereka baik-baik aja dan tidak terluka. Ada kekhawatiran dalam diri Margaret selama ini. Anak buah yang dia kirim selalu melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa kendala. Tapi kali ini, mereka tidak sedikit pun ada kabar. Dia yakin telah terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka. Akhirnya mereka menyewa sebuah penginapan untuk istirahat sejenak dan memikirkan rencana mereka. Saat semua orang masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, Margaret justru keluar dari kamar. Wanita itu berjalan menyusuri jalanan, berharap jika dia bisa menemukan sesuatu untuk memulai penyelidikan. Tanpa sengaja dia melihat seorang laki-laki keluar dari minimarket dengan banyak belanjaan di tangannya. Margaret mengerutkan keningnya saat melihat lelaki tadi memasuki mobil. Mata Margaret mempulat saat dia mengingat jika itu adalah mobil yang dia selidiki dan dia curigai sebagai milik penculikan. Sialan. Gimana Margaret? Lalu berlari menuju ke arah pangkalan ojek. Dia meminta ojek tersebut menguntit mobil yang dia curigai sebagai mobil penculik. Mobil yang Margaret ikuti pun berhenti di sebuah villa. Memang benar, lelaki yang diikuti oleh Margaret adalah anak buah Jonathan yang ditugaskan untuk membeli susu dan diapers. Margaret turun dan mengintai villa mewah itu agak jauh. Dia tidak mau musuh menyadari kehadirannya dan itu akan membahayakan hidup si kembar. Wanita tua itu pun menolong anak buahnya untuk segera menyusul. Menelpon anak buahnya untuk segera menyusul. Tapi belum selesai bicara, sebuah pistol sudah ditodongkan seseorang di kepalanya. Jangan kamu pikir dengan bersembunyi kamu akan aman, ucap lelaki itu sambil tersenyum sinis. Kau? Margaret membulatkan matanya. Dia sepertinya mengenali laki-laki yang ada di hadapannya. Ya, ini aku, Danu, ucap lelaki itu sinis. Cih, jadi kamu yang menculik si kembar? Kenapa kamu melakukannya? Margaret sama sekali tidak gentar. Wanita tua itu menatap tajam ke arah laki-laki yang menodongkan senjata kepadanya. Apa untungnya aku menculik bayi? Selama hidup aku hanya peduli pada uang. Jika ada yang membayarku, aku pasti akan bekerja, ucap Danu lalu menarik Margaret atau keluar dari persembunyiannya. Rupanya uang menculik cucuku orang kaya, tapi siapa? Tanya Margaret. Dasar tua bangka, kenapa kamu tidak masuk aja ke dalam tanah? Kenapa kamu masih saja menyusahkan orang? Lelaki itu memanggilnya anak buahnya dan menyeret Margaret masuk ke dalam villa. Tidak ada perlawanan sama sekali dari Margaret. Dia hanya terus menurut saat Danu membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata kamu memang sudah tua, bahkan kamu sama sekali tidak berkutik. Kabar di luar sana sama sekali tidak menggambarkan dirinya. Kamu hanyalah seorang wanita tua yang sudah renta. Danu terkekeh dan terus saja menghina Margaret. Sedangkan Margaret sendiri hanya diam dan tidak melawan sedikit pun. Tidak lama kemudian Jonathan masuk ke ruangan itu. Dia menatap Margaret tajam. Wanita tua ini memang benar-benar menyusahkan. Kenapa kamu tidak duduk di kursi goyang dan menyulam saja? Kenapa kamu masih mengangkat senjata sih? Ucap Jonathan. Karena di dunia ini masih ada makhluk jahat sepertimu, jawab Margaret sinis. Dasar manusia tua sialan. Apa kamu tidak sadar jika cucumu itu juga jahat? Dia memenjarakan putraku. Tiba-tiba Mercy datang dan berdiri di pintu, menatap Margaret penuh kebencian. Siapa putramu?
Tanya Margaret tenang. Marco, mantan suaminya Dania. Apa kamu ingat? Mercy mendekati Margaret dan ingin memukul Margaret. Tapi tangan Mercy langsung ditahan oleh Margaret dengan senyuman. Dia dipenjara karena kesalahannya sendiri. Dia jahat. Seharusnya kamu bersyukur dia hanya dipenjara. Bukan aku lenyapkan, ucap Margaret. Dasar wanita tua sialan. Berani sekali kamu berulah di rumahku. Apa kamu ingin mampus? Mercy meninggikan suaranya dan mendorong Margaret. Tapi Margaret tak bergeming sedikit pun. Bahkan dia hanya tersenyum melihat kelakuan Mercy. Tidak semudah itu untuk melenyapkan Margaret. Margaret memelintir tangan Mercy hingga wanita itu kesakitan. Berani macam-macam kepada istriku, aku tidak akan segan-segan melenyapkan dua cucumu yang montok itu. Ancam Jonathan lantang. Dasar pengecut, beraninya kalian mengancamku, ucap Margaret, lalu berusaha mendekati Jonathan. Bergerak sedikit saja, aku bisa pastikan jika kedua bayi itu akan mati, ucap Jonathan. Margaret geram, tapi dia juga tidak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak mengetahui bagaimana keadaan kedua cicitnya. Apa sebenarnya mau kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Tanya Margaret. Aku ingin kalian melepaskan putraku. Aku tidak mau dia terus dipenjara, jawab Mercy. Orang tua macam apa kamu? Anak salah tapi masih saja dibela. Jika Marco jadi anakku, aku pasti udah lama melenyapkannya dari muka bumi ini. Margaret terkekeh sinis. Wanita tua itu ingin mendekati Mercy, tapi langkahnya dihalangi oleh Dano. Jangan mendekatinya, atau peluru ini akan menembus kepalamu yang udah keriput itu, ucap Dano. Dia kembali menodongkan senjatanya ke arah Margaret. Apa kamu melihatnya? Bukankah kamu menangkap aku sendirian? Jadi sudah pasti tidak akan ada anak buahku di sini kan? Ucap Margaret sinis. Tidak hanya botak anak, ternyata kamu juga pembuah. Cepat, katakan di mana mereka. Dano berteriak dan menarik kerah baju Margaret. Aku ini datang sendiri kemari, tapi kamu mengharapkan anak buah aku datang. Sangat aneh. Margaret tanpa sinis. Dia sebenarnya sudah mengirimkan pesan pada anak buahnya untuk segera datang. Hanya saja mereka datang bukan selayaknya tamu. Anak buah Margaret secara perlahan masuk ke dalam area villa tanpa diketahui oleh orang lain. Mereka melumpuhkan penjaga dan memakai baju mereka. Cepat, katakan anak buahmu. Di mana? Jangan sampai kesabaranku habis, ucap Dano. Aku ini sudah berkata jujur, tapi kamu masih saja tidak percaya. Lalu, aku harus menjawab apa? Plak. Dano menampar Margaret. Bawa bayi itu kemari. Wanita tua ini sepertinya ingin melihat kegilaan Dano. Margaret hanya bisa diam saat laki-laki yang tadi dia ikuti keluar dari sebuah ruangan dan menggendong bayi. Sekarang, apa masih bisa kamu berbohong, ah? Bentak Mercy. Margaret kembali tersenyum. Kalian semua memang kumpulan orang bodoh, ucap Margaret. Dia terlihat sedang mengulur waktu. Jadi kamu kira kamu akan berani melakukannya? Margaret justru sama sekali tidak mengatakan apapun. Mungkin mereka tidak bisa, tapi aku bisa, ucap Dano, lalu mendekat ke arah Alvano dan Albino yang terlihat sedang terlelap. Jangan coba-coba menyentuhnya. Kalau tidak, aku pastikan akan mematahkan tangan kalian, ancam Margaret. Sepertinya wanita itu mulai kehilangan kesabaran. Dasar tidak tahu diri. Dalam keadaan terpojok, tapi kamu malah justru mengancam kami, ucap Margaret kesal. Siapa yang kamu bilang terpojok? Margaret tersenyum sinis dan dia segera memberikan isyarat pada anak buahnya yang udah berhasil masuk dan menyamar. Buk, anak buah Dano yang sedang menyamar pun menyerang dengan bersamaan, membuat Dano, Jonathan, dan Mercy terkejut. Wanita brengsek, jadi ini memang sudah kamu rencanakan? Dano melawan anak buah Margaret dan diikuti oleh anak buahnya. Mereka semua saling serang,
membuat bayi Vano dan Vino menangis bersamaan. Margaret yang melihat Vano dan Vino menangis pun segera mengambil cucunya. Setelah berhasil, dia segera keluar dari tempat itu. Tapi naas, belum sampai di mobil, Faris yang baru saja datang, seseorang sudah menembakkan peluru ke arah Margaret. Darah segar mengalir, tapi wanita tua itu tetap berusaha untuk membawa cucunya ke dalam mobil. "Bawa anak ini pergi bersamamu, bawa dia pergi dari sini segera," ucap Margaret pada anak buahnya. Setelah mobil yang membawa Vano dan Vino pergi, Margaret membalikan badannya. Dia melibatkan ke arah danau. Dalam hatinya dia bersyukur karena tadi dia meminta anak buahnya untuk merahasiakan apa yang terjadi di sini kepada Faris dan David. Jadi kedua lelaki itu sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi sekarang. Dan Faris terkejut saat melihat anak buah nenek Margaret datang dan membawa Vano dan Vino. "Anakku?" David menggendong putranya. Lelaki itu mencium pipi dan juga kening si kembar berkali-kali. "Mana nenek? Kenapa aku tidak melihatnya?" tanya Faris sambil celingukan. Anak buahnya yang tadi membawa si kembar terdiam. Mereka pun menundukkan wajahnya dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Faris. "Kenapa semuanya diam? Di mana nenek?" Aneh, tidak ada satupun yang berani bersuara. Faris melihat ke arah David. Begitupun sebaliknya. Sepertinya mereka memiliki firasat buruk pada neneknya. "Apa terjadi sesuatu kepadanya?" tanya David. Tapi semuanya tidak ada yang menjawab, membuat David dan Faris kesal. "Apa kalian semua sekarang bisu?" teriak Faris. "Maafkan kami Tuan Mudan, nenek tertembak," jawab salah seorang anak buah Margaret dengan yang sudah bergetar. "Apa? Nenek tertembak?" David terkejut dengan jawaban yang baru aja dia dengar. "Ya." Anak buah Margaret pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada David dan Faris, termasuk dengan Margaret tidak mau Faris dan David ikut dalam penyerangan itu. "Kenapa jadi seperti ini? Apa musuh begitu kuat sehingga mereka bisa merobohkan ini?" tanya David heran. Sepertinya orang ini udah lama mengenal Nyonya Margaret. Sepertinya dia mafia besar, jawab anak buah Margaret. "Siapa dia? Apa kalian juga mengenalnya?" David penasaran dengan sosok orang yang bisa mengalahkan neneknya. "Kalau tidak salah, Nyonya memanggil dengan sebutan Danu," jawab anak buahnya Margaret. "Danu?" Kening Faris mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu. Tapi entah di mana. "Iya Tuan Muda, sepertinya dia sangat kuat," ucap anak buah Margaret membenarkan. David dan Faris terdiam sesaat. Mereka tengah memikirkan apa yang akan dilakukan. "Faris, kamu bawalah Vano dan Vino pulang. Aku dan yang lain akan menyusul nenek,"